Oke, selamat malam Kak. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, kakaknya boleh perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Erika Putri Anandita, bisa dipanggil Erika. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Surabaya dan saya lagi aktif di semester 2. Oke, baik, kakaknya sekarang lagi berkuliah ya di semester 2. Oh, bagus. Kalau boleh tahu, kakaknya kesini mau ngapain ya? Gitu, untuk bertemu dengan saya. Di sini saya mau menceritakan pengalaman yang saya alami. Sebenarnya saya itu merasa kesulitan dan kebingungan mau menghadapi sifat saya ini maunya apa gitu. Karena saya itu kayak digertak dikit itu gampang sakit hati, bahkan itu sampai nangis. Dan ujung-ujungnya saya itu menceritakan semuanya ini ke orang-orang terdekat, terutama teman-teman sekolah saya. Sebenarnya yang paling benar kan cerita ke keluarga atau orang tua, tapi orang tua saya tuh nggak mendukung gitu, kayak ujung-ujungnya tuh kayak menjatuhkan aku gitu. Oh, gitu. Berarti kamu itu cerita ke teman-teman dekatmu saja, nggak cerita ke orang tua. Kalau boleh tahu itu masalahnya sepele atau enggak? Soalnya kan banyak masalahnya itu kan semua orang beda-beda. Kalau di diri saya misal aslinya itu enggak sepele, tapi di orang lain itu menganggapnya sepele. Menurut Anda, menurut kakaknya sendiri masalahnya itu sepele apa tidak? Kalau menurut saya itu uh, besar sih, bahkan sampai bikin saya down gitu, kayak off dari semua sosmed. Tapi dari beberapa teman saya tuh bilang bahwa ini tuh sepele gitu, tapi saya tuh menganggapnya ini kayak tekanan banget gitu. Saya dengar-dengar kakaknya ceritakan tentang masalah kayak nggak sepele, tapi di teman-temannya, teman-teman kakaknya tuh menganggap kalau masalah kakaknya itu sepele. Kalau boleh tahu, masalahnya menurut kakak itu yang dihadapinya itu masalah apa ya? Sedikit saja. Gini, saya itu mengikuti salah satu organisasi kayak dunia influencer atau kecantikan gitu. Saya tuh menjadi bagian divisi, salah satu divisi, tapi ada divisi lain itu yang memberi semua tanggung jawabnya itu kepada saya juga, sehingga saya itu harus apa ya, multitasking gitu. Dan di situ saya tuh kayak tertekan, disalah-salahkan terus, padahal itu sebenarnya bukan salah saya. Jadi saya tuh kayak lebih memilih untuk off dari sosmed karena mungkin takut menghadapi mereka itu gitu. Mungkin saya menceritakan masalah ini ke teman-teman dekat saya. Oh, baik. Oh, gitu ya masalahnya. Berarti kakaknya belum sama sekali untuk bercerita kepada orang tua. Kan semua anak itu kebanyakan ya atau rata-rata itu harus terbuka sama orang tuanya, tapi ada juga orang tua yang misal nih anaknya udah terbuka tapi orang tuanya kayak nggak ngeladenin. Kakaknya apa kalau sudah sedikit aja kan, dari kakaknya tadi cerita belum cerita ke orang tua, apakah cerita ke intinya gitu, apakah orang tuanya kakak itu tanya keadaannya kakak di rumah? Iya, pada waktu saya sedang merenung itu, tiba-tiba orang tua saya tuh nyamperin saya kayak, kenapa kok diem aja, kok merenung gitu. Ya saya coba menceritakan sedikit-sedikit ke mereka, tapi ya responnya itu malah beda gitu. Berujung saya itu dimarahi, dipojok-pojokin gitu.
ya sampai saya itu disuruh untuk terus beribadah, bertobat, berubah gitu. Itu kadang bikin omongan mereka, teguran mereka itu bikin saya nangis gitu, kayak terpukul. Tapi pas kakaknya beribadah itu hatinya tenang tidak? Kayak kan banyak kebanyakan orang kalau habis sholat itu nangis. Apakah kakak seperti itu? Iya kak, ya kadang sering nangis gitu setiap habis sholat, apalagi kalau sedang berdoa gitu. Jadi saya tuh minta solusi ke kakak gimana caranya supaya saya tuh bisa cerita semua, ya nggak semua sih, kayak minimal pernah lah cerita masalah saya tuh ke orang gimana. Oke, dari ceritanya kakak di awal, kalau saya dengar itu, kalau menurut saya itu sepele. Kan di awal kakaknya punya masalah di organisasi, terus aslinya bukan kesalahannya kakak, tetapi kakaknya sendiri kayak terbebani gitu, kayak overthinking. Jadi kakaknya off semua sosmed kan, jadi semua teman yang kakak hubungi, kayak teman kakak yang hubungi kakaknya itu jadi nggak bisa, jadi kayak khawatir. Nah, solusi saya bener yang katanya orang tuanya kakak, beribadah terus. Ya walaupun semua orang tua juga pendapatnya beda-beda, kayak semua orang tua itu beda-beda, ada yang baik kayak lemah lembut, ada yang keras juga. Itu termasuk tergantung bimbingannya dulu. Kalau semisal orang tuanya kakak itu kayak membuat kakak memojokkan diri, kayak tidak disupport, itu anggap aja kayak apa ya, pesan lah, kayak buat kakak itu harus berkembang lagi gitu. Jangan dengar kata orang, pokoknya kakak itu boleh didengar, tapi ambil yang positif, yang negatifnya dijauhkan. Jadi kakaknya harus berkembang, buktikan kalau kakak itu bisa, dan buktikan kalau kakak itu aslinya nggak salah. Jadi kakaknya itu harus bisa dibilang bodo amat, tapi jangan terlalu bodo amat. Kayak dipilih-pilih tuh, yang mana yang harus dibodo amatkan gitu. Nah, menurut saya masalah ini kakaknya itu jangan off sosmed, nanti malah jadi salahan lagi untuk kakaknya. Jadi kakaknya malah ada masalah baru lagi karena tidak on sosmed kan. Jadi saran saya, solusinya jangan off sosmed, dilihat aja kabar-kabarnya gitu. Nah, untuk masalah orang tua bisa dibicarakan pelan-pelan sama orang tuanya. Jangan dimasukkan hati kalau semisal orang tuanya berkata tidak layak. Namanya juga orang tua, juga dulu kan didikannya juga keras, tergantung semua orang tuanya gitu. Oke baik kak, makasih solusinya. Nanti kapan-kapan saya bakal datang ke sini lagi buat konsultasi. Ayo, sama-sama.